Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Salam, Pak. Oke. Nah, hari ini kita kuliah ke berapa ya? Kuliah ketiga ya? Setelah kedua ya? Setelah ITS ya. Jadi, sekarang kita masuk ke materinya CKPN ya. Oke, semuanya kita foto dulu ya untuk kehadiran ya. Silakan. Kita hitung satu. Kak semua Maulidina ya, Maulidina. Ini silakan dibuka on cam kameranya ya. Halo, Maulidina. Nah, ya. Bisa hitung ya, bentar. Satu, dua, tiga. Ini. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke pertemuan 9 ya. Dua pertemuan kedua setelah UTS ya. Jadi kita bahas mengenai akuntansi, pengisian, penghapusan aset dan cadangan kerugian, penurunan nilai pada perbankan syariah CKPN. Ini ada akuntansi pengisian, penghapusan aset dan cadangan kerugian, penurunan nilai. Ini sumber diambilkan dari itu dari apa? eh, Akuntansi perbankan ya, yang diteliti oleh PI dan Syariah ya. Jadi kita pertama nanti kita lihat definisi CKPN ya. Apa yang disebut dengan CKPN. Kemudian kewajiban pembentukan CKPN bagi perbankan syariah ya. Kemudian kualitas aset, kemudian penyisian penghapusan aset dengan cadangan
kerugian penurunan nilai CKPN. Kemudian pengaruh perhitungan PPA terhadap rasio KPMM. Kemudian jurnal penurunan nilai penelitian. Jadi definisi CKPM itu, CKPM itu merupakan akun yang disediakan oleh perbankan syariah untuk menampung kerugian penurunan nilai, itu disebut dengan cadangan kerugian penurunan nilai, nama akunnya, nama rekeningnya, yang sering disebut CKPM. Itu merupakan penyisian yang dibentuk apabila nilai tercatat aset kewangan setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal. Jadi kalau lebih dari catat awal berarti kan kenaikan, berarti kenaikan. Kalau kurang berarti ada kerugian. Sesuai dengan FAPSI, Pernyataan Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia, POJK tahun berapa? Tahun 2013. Itu Bank Syariah perlu membentuk CKPN. Ya. Jadi Bank Syariah itu wajib membentuk CKPN atas aset keuangan dan aset non keuangan, baik keuangan ataupun non keuangan. Kalau non keuangan seperti ini, seperti aktiva tetap ya, tanah dan gedung ya. Jadi kalau keuangan seperti kredit diberikan, investasi, penempatan dana, sekuritas dan sebagainya. Dalam rangka menerapkan prinsip kehati-hatian, Bank Syariah wajib mempertimbangkan CKPN yang dibentuk berdasarkan ketentuan Bank Indonesia pada saat memperhitungkan cadangan kerugian aset keuangan dan aset non keuangan. Apabila terdapat selisih kurang antara CKPN yang dibentuk oleh Bank Syariah dengan kewajipan pembentukan cadangan kerugian sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, maka kekurangan CKPN tersebut akan diperhitungkan sebagai pengurangan faktor modal inti dalam perhitungan rasio kewajipan pemenuhan modal minimum KPMN. Jadi rasio kewajipan pemenuhan modal minimum sama akar capital adequacy ratio. Nah, kualitas aset ini kan disebut dengan kewajipan penunjukan CKPN. Kemudian kualitas aset. Nah, apa disebut kualitas aset? Dalam OJK nombor 16 tahun 2014 tentang penilaian kualitas aset bank umum syariah dan unit usaha syariah tanggal 18 November 2014. Pertama, bank itu wajib melakukan penilaian kualitas aset produktif dan aset non produktif secara bulanan. Jadi setiap bulan dibentuk pencadangannya. Kemudian dalam hal terjadi perbezaan penilaian kualitas aset antara bank dan OJK, kualitas aset yang diberlakukan adalah kualitas aset yang ditetapkan oleh OJK. Ya, jadi harus mengacu pada OJK meskipun itu oleh bangsa itu beda ya. Beda. Nah, bank wajib menyesuaikan kualitas aset sesuai dengan penilaian kualitas aset yang ditetapkan oleh OJK. Sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Di OJK itu bisa kan melakukan pemeriksaan. Ini cek lagi yang dihitung oleh perbankan syariah, dicek apakah sesuai pangkat yang telah berlaku. Kalau tidak perbedaan, sudah dikoreksi. Bank wajib melaporkan penyesuaian kualitas aset sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Jadi kalau terjadi penyesuaian, maka dilaporkan kepada OJK dalam laporan dan atau laporan publikasi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang berlaku. Di paling lambat pada periode laporan berikutnya setelah pemberitahuan dari otoritas jasa keuangan. Bank wajib menetapkan kualitas terhadap beberapa rekening aset produktif yang digunakan untuk membiayai satu nasabah pada satu bank dengan kualitas yang sama. Nah, kemudian ke kualitas aset produktif itu pertama soal pembiayaan. Jadi penilaian atas kualitas aset produktif dalam pembentukan pembiayaan dilakukan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. Kita dari sisi kualitas aset itu kan ada yang maksud apakah dia lancar, kurang lancar, sudah diragukan, sudah macet. Nah, itu pertama lihat dari faktor-faktor prospek usaha. Kemudian juga dilihat dari kinerja, performa nasabah, dan 3, kemampuan membayar.
ya, payment capacity-nya gimana. Kemudian penilaian terhadap prospek usaha, pertama tidak bagaimana penilaian prospek usaha. Meliputi pertama lihat bagaimana potensi pertumbuhan usaha. Jadi misalnya eh, 3 atau 4 tahun terakhir, jadi pertumbuhan usaha cukup eh, bagus ya, maka masih ada prospek. Tapi kalau 3 atau 4 tahun terakhir cenderung turun ya, eh, pertumbuhan pertumbuhan dari eh, usahanya, profitnya, pendapatan, maka dianggap tidak punya prospek. Tidak prospek, kita nanti masuk kepada macet ini. Nah, bagaimana kondisi pasar atau kondisi nasabah dalam persaingan? Ini bisa satu integrasi ya, potensi pertumbuhan, kondisi pasar, kualitas manajemen, dan permasalahan tenaga kerja, SDM-nya, dan dukungan dari grup atau afiliasi, karena terkait dan juga finansial ya. Dan upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup ya. Jadi bagaimana pertanggungjawaban sosial ya, eksistensinya terhadap lingkungan. Kemudian bagaimana penilaian terhadap kinerja yang kedua ya, itu dilakukan melalui misal bagaimana laba diperoleh. Kalau laba diperoleh cenderung naik berarti performa bagus atau rugi ya. Kemudian struktur permodalan, berapa utang, berapa equity, solvabilitas di mana, dan itu kita harus urus kasnya, skos operasinya masih positif ya. Kemudian cash flow operasi dan pertumbuhan cash ada pertambahan cash setiap produk itu selalu ada. Apakah semua kewajiban jangka pendek bisa dipenuhi? Kalau cash flow-nya positif kan, berarti kewajiban jangka pendek bisa dipenuhi semua. Dan sensitivitas terhadap risiko pasar. Nah, untuk penilaian kemampuan bayar, ya, itu dilihat sepasal 7 huruf C, dilihat eh, beberapa komponen, misalnya ketepatan pembayaran ya, tepat nggak atau senunggak nggak ya. Nah, itu nunggaknya berapa lama? Nunggak udah 7 bulan, 8 bulan, berarti kan nggak ada prospek, nggak ada kemampuan bayarnya nggak ada, cash flow-nya negatif, bayarnya nggak ada. Kemudian kelengkapan dokumen pembiayaan gimana? Kemudian ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah. Ini juga penting ya. Kemudian kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan. Kemudian kesesuaian penggunaan dana. Kepatuhan terhadap perjanjian pembiayaan, misal dalam perjanjian kreditnya, apakah perusahaan ini tidak melanggar misal kepatuhan dalam menyampaikan laporan keuangan setiap bulan ya. Atau setiap 3 bulan. Kemudian juga eh, pemenuhan persyaratan atau ikatan lagunan gitu juga termasuk gitu ya. Itu asuransi, asuransi apakah nasabah ini sering ingkar janji gitu. Kemudian juga lihat kesesuaian penggunaan dana. Diberikan misal untuk pembiayaan perusahaan usaha toko otomotif ya, usaha otomotif, tapi digunakan untuk perkebunan, itu nggak sesuai ya. Itu banyak terjadi ya dulu waktu saya masih di bank, banyak terjadi ya. Nah, biasanya bank itu akan melakukan jatuh tempo seketika menarik kembali kreditnya, mungkin disita itu agunannya karena memenuhi tidak memenuhi persyaratan kan, menyalahi aturan itu. Dan juga kewajaran sumber pembayaran kewajiban ya. Di sumbernya di mana ada juga nasabah itu usahanya tidak jalan tapi melunasi kewajibannya ya. Pokok bunga di tempo dibayar. Tidak tahu dia judi dan juga ya. Ini kan nggak wajar ya. Jadi penting juga. Berarti sebenarnya eh, kemampuan bayarnya nggak ada tapi didukung oleh sumber dana yang ilegal ya. Jadi kualitas hasil produktif dalam bentuk pembiayaan itu ditetapkan menjadi 5 komponen ya. 5 kelas kelompok lancar yang dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan atau macet. Jadi apakah termasuk lancar dilihat yang 3 tadi ini, tiga apa eh, tiga tadi ini, prospek usaha, kinerja, kemampuan bayar. Ya. Bagaimana prospek usahanya, kinerja gimana, kemampuan bayarnya ada nggak? Kalau 3 itu nggak ada, berarti bisa macet ya. Berarti masih bisa kemampuan bayarnya nggak berapa lama. Kemudian kinerjanya bagusnya ya. Kemudian juga di sisi apa di sisi kemampuan bayar ya.
Bisa nggak di Kespo-nya dilihat ya. Jadi nanti akan termasuk apakah lancar dalam praktik khusus, kurang lancar, dilakukan atau macet ya. Nah, penilaian kualitas hasil produktif dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran pokok nih. Tepat waktu nggak ada tunggakan nih. Ya. Rasio LBH terhadap PBH. Realisasi bagi hasil dan proyeksi bagi hasil. Jadi itu rasio RBH terhadap PBH ya. Rasio antara realisasi dengan proyeksi bagi hasil itu. Kalau satu berarti bagus kan. Rasio bagus. Atau di bawah satu. Atau malah di atas satu. Jadi proyeksi bagi hasilnya misalnya eh, dia dapat dari hasil itu bank itu bisa 100, 100, 120. Berarti kan bagus sekali. Kalau di bawah satu berarti nggak bagus. Jadi penghitungan rasio LBH terhadap PBH dilakukan berdasarkan akumulasi selama periode pembiayaan. Itu akumulasi ya. Dari mulai dibiayai sampai sekarang ya. Dalam pembiayaan musyarakah yang telah berjalan. Jadi bukan hanya tahun itu saja, tapi akumulasi dari awal diberikan pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah itu dilakukan perhitungan hasilnya. Nah, kualitas aset produktif dalam bentuk penanaman dana pada Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah. Kita kan lancar itu ya, tak lancar. Nah, kualitas aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah yang diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan sebagai lancar. Sepanjang memenuhi syaratan ini kan yang coba produktif itu ada tiga ya, penempatan pada bank lain, kemudian prestasi, kemudian kredit diberikan. Ya. Nah, ini terkait dengan eh, penempatan pada surat berharga investasi. Ya. Nah, dikatakan dia itu tekan lancar kalau memenuhi aktif di perdagangan trading ya di Bursa Efek Indonesia. Ya. Aktif di perdagangan. Kemudian juga terdapat informasi nilai pasar secara transparan. Kalau telah diterima imbalan dalam jumlah waktu yang tepat sesuai perjanjian yang diberi tempo. Ya. Kedua, penempatan dana di Bank Indonesia. Ya. Jadi eh, eh, kualitas aset produktif dalam bentuk penanaman dana pada Bank Indonesia ini kan wajib minimum dan pemerintah Indonesia berdasarkan prinsip syariah ditetapkan sebagai lancar ya. Dan kemudian surat berharga syariah. Kualitas aset produktif dalam bentuk surat berharga syariah diakui berdasarkan nilai pasar ditetapkan lancar sepanjang memenuhi persyaratan. Bisa akhir diperdagangkan ya. Itu berarti lancar ya. Kemudian terdapat informasi nilai pasar secara transparan ya. Kemudian telah diterima imbalan dalam jumlah waktu yang tepat sesuai perjanjian yang menuju tempo. Ya. Kemudian kualitas surat berharga syariah yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan tadi itu, maka pertama diketahui lancar apabila memiliki peringkat investasi. Kemudian telah diterima imbalan dalam jumlah dan waktu yang tepat dalam menuju tempo. Kurang lancar kalau seandainya memiliki ini surat berharga syariah, investasi pada surat berharga syariah. Telah memiliki peringkat investasi atau lebih tinggi, investment grade, ya, lebih tinggi. Dan terdapat penundaan pembayaran margin, ya, bagi hasil ujrah berkala dan kewajiban lain sejenisnya. 30 tempo, ya. Jadi kalau lancar itu satu sama kayak kurang lancar. Yang bedanya apa? Keduanya terima imbalannya jadi penundaan. Ya. Nah, itu bedanya dua. Kalau dia lancar, imbalan sesuai tepat waktu, berarti itu lancar. Tapi ada penundaan, walaupun satu, tiga sama, tapi itu dikatakan kurang lancar. Atau bisa juga memiliki peringkat paling kurang setingkat di bawah peringkat investasi. Kalau tidak terdapat penundaan, ya, penundaan berjaya tempo. Ya. Jadi, atau bisa juga duanya tidak terdapat penundaan, ya, eh, atau kewajiban lain sejenisnya. Tapi nomor satu ada peringkat paling kurang satu tingkat di bawah peringkatnya. Ya.
Nah, kemudian kalau macet ya, macet apabila surat berharga syariah tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada huruf A dan huruf B. Jadi sebagaimana A, B nggak memenuhi, berarti dia masuk ke macet ya. Jadi kelompok kualitas surat berharga itu ada berapa? Ada tiga aja, lancar, kurang lancar, dan macet. Tidak ada diragukan ya. Karena kualitas surat berharga syariah dalam bentuk sukuk yang berasal dari isi akad, perubahan akad yang mengakibatkan tidak dipenuhinya prinsip syariah ditetapkan berdasarkan ketentuan kualitas aset. Ini di atas. Peringkat surat berharga syariah berdasarkan pada peringkat yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dalam 1 tahun terakhir sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan bank dilarang juga memiliki aset produktif dalam bentuk saham dan atau surat berharga syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari underlying reference aset yang bentuk saham. Jadi kan kayak seperti derivatif itu dilarang. Kalau kepemilikan surat berharga syariah yang dihubungkan atau dijamin dengan aset tertentu yang mendasari underlying reference aset yang berbentuk saham hanya dapat dilakukan untuk tujuan penyertaan modal atau penyertaan modal sementara dan dilakukan dengan persetujuan otoritas jasa keuangan sesuai dengan ketentuan berlaku. Ya. Dan bagaimana ketentuan penyertaan modal dan penyertaan modal sementara. Jadi penilaian penyertaan modal dilakukan berdasarkan metode biaya, cost method ya. Dan kalau metode ekuitas itu nilai wajar. Jadi bisa menggunakan metode biaya, cost method, metode ekuitas atau nilai wajar ya. Dengan mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Ya. Ya, kemudian penyertaan modal, kemudian kualitas penyertaan modal yang dinilai berdasarkan metode biaya, cost method, itu ditetapkan di investasi. Metode biaya dan metode kedua metode apa tadi itu yang kuitas ya, equity method. Investasi misalnya bank syariah itu investasi pada PTA, PTB. Jadi kalau dikatakan lancar, kalau seandainya investasi memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif berdasarkan laporan keuangan tahun betul. Jadi investasi itu masuk kualitas asetnya itu lancar. Kalau kurang lancar, apabila investasi itu yang perusahaan yang kita bank tanamkan investasi itu investasi, sedang bank sendiri sebagai investor. Apabila investasi mengalami kerugian kumulatif sampai dengan 25%, itu masuk kurang lancar. Ya. Dari modal investasi berdasarkan laporan keuangan tahun buku itu terakhir yang telah diaudit. Jadi misal gini, misal saya investasi, misal bank syariah investasi saham kepada PTA, dan PTA itu ruginya 25% dari ya, rugi kumulatifnya, laba di tahun itu 20% dari modal investing. Jadi kalau laba di tahunnya minus 250 contoh, sedangkan saham itu ada modal historis 1000. Berarti kan rugi. Berarti itu kurang lancar. Karena menguras modal sebesar 25% ya. Ya. Itu akumulasi ya. Lalu dilakukan apabila dia investasi mengalami kerugian kumulatif lebih dari 20% kumulatif. Jadi laba di tahun itu jumlahnya lebih dari 20% dari total dari modal investasi itu. Itu dilakukan. Tapi kalau seandainya lebih dari 50% itu macet. Jadi eh, akumulasi laba di tahun itulah 50% dari seluruh modal modal investasi. Itu cara mengelompokkan kualitas aset untuk investasi modal dan penyertaan modal sementara. Ya, untuk pendapatan pada bank lain, kualifikasi menilai kualitasnya dikatakan lancar kalau pendapatan bank lain itu adalah bank yang menerima pendapatan memiliki rasio KPM yang paling rendah, sama dengan rasio KPM sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi KPPM-nya itu kecil ya, kecil. Ya, itu untuk berlaku.
Jadi kata lancar. Jadi misalnya bank syariah menyimpan dana di BCA, apa di Bank Mandiri. Ternyata Bank Mandiri itu apa eh, penempatan itu rasio KPM-nya paling rendah dengan sesuai ketentuan berlaku. Jadi dia termasuk kualifikasi lancar investasi pada BCA. Dan tidak dapat tunggakan pembayaran pokok. Jadi kalau di tempo dia berlangsung, langsung bagi hasil juga dalam penundaan. Nah, kalau kurang lancar, investasi kita pada bank BCA itu misal, dia nggak kurang lancar kalau seandainya bank yang menerima penempatan memiliki rasio KPPM yang paling rendah, sama dengan ketentuan berlaku. Ya. Jadi sama di ketentuan yang lancar juga sama. Bedanya lah kalau yang satu sama, yang dua beda dua. Ada tunggakan kalau yang lancar tidak ada tunggakan. Pembayaran pokok margin bagi hasil itu ada tunggakan. Ya. Jadi tunggakan itu sampai 5 hari kerja. Ya. Biasa contoh untuk kewajiban bulan April, itu sampai tanggal 5 Mei belum dibayar. Berarti itu masuk kurang lancar. Ya. Tapi kalau dibayar sebelum tanggal itu untuk untuk hasil investasi pendapatan bank lain itu dia terima bunga sebesar lebih dari yang lancar itu, maka itu kan lancar. Dan macet apabila bank itu menerima pendapatan memiliki rasio KPM kurang dari rasio KPM sesuai ketentuan berlaku. Ya. Jadi rasio dari KPM dari bank tempat kita simpan dana itu KPM-nya itu tidak sesuai ketentuan. Dan bank yang menerima pendapatan telah ditetapkan dan diumumkan sebagai bank dengan status dalam pengawasan khusus. Jadi bisa contoh ya, misalnya Bank Syariah Indonesia mendapatkan dana di Bank Amburadul. Bank Amburadul itu KPM-nya kecil nih, ya, atau sudah dikatakan bank tidak sehat ya, perhatian khusus. Nanti kita status pendapatan dana pada bank itu statusnya adalah dalam bentuk volatilitas macet. Misalnya nanti terkait dengan juga pencadangan CKPN ya. Itu pengaruh ke situ. Banyak lain seperti bank yang menerima pendapatan ditetapkan sebagai bank yang dicabut izin usahanya. Ya. Kenapa dia nggak macet? Karena pendapatan dana kita pada bank tersebut kemungkinan agak sulit dikembali lagi. Ya. Walaupun melalui LPS kan lama itu. Seperti teleurusan. Kemudian kualitas kalau pendapatan pada bank lain juga dilihat dari kualitas itu kan pendapatan pada eh, penyertaan modal dan penyertaan modal sementara kemudian pendapatan pada bank lain. Nah, kemudian kualitas aset produktif dalam bentuk pendapatan pada bank lain berupa pembiayaan kepada BPRS. Ini lain lagi. Jadi kan pendapatan bank lain ya. Ini kan bukan bentuk pembiayaan. Kita uh, tempatkan dana di bank tersebut. Itu namanya pendapatan pada bank lain. Di mana bukan bentuk pembiayaan kepada BPRS. Bank Pengiriman Syariah. Bank Pengiriman Syariah BPRS. Dalam rangka linked program dengan pola executing digunakan sebagai berikut. Jadi kalau dia lancar, pertama BPS yang menerima penempatan memiliki rasio KPM paling rendah. Jadi contoh misalnya eh, bangsa BSI yang katanya di KPR Aman Sejahtera. Nah itu kalau KPR Aman Sejahtera itu rasio apa KPM-nya sesuai dengan ketentuan berlaku, maka dikatakan pendapatan kita pada bank itu lancar. Ya. Jadi biasanya bank kalau sudah gitu dia narik dana itu ditempatkan pada bank yang kemungkinan apa tidak menimbulkan kualitas di atas lancar ya. Ya. Lancar BPS yang menerima penempatan memiliki rasio KPM paling rendah. Sama satu lancar sama kurang lancar sama posisi satunya. Dan terdapat tunggakan juga, ada tunggakan. Kalau di satu kan nggak ada tunggakan. Macet, dia ada 3 kelompok lancar, kurang lancar dan macet tidak ada bentuk perhatian khusus, dilakukan tidak ada. Dan 3 kelompok aja. Untuk pendapatan pada bank lain. Lain berupa pembiayaan kepada PRS. Apa macet apabila BPRS yang menerima pendapatan itu memiliki rasio KPMM kurang dari rasio KPMM sebagai ketentuan berlaku. Ya. Lalu juga macet ya. Di pendapatan kita pada bank itu dianggap kualitas
arti probabilitasnya adalah macet. Ya. Maka segera dicairkan, segera dipindahkan ke bank lain. Ya. Supaya status macetnya berganti jadi lancar. Ya. Lancar. Tapi masalah kan bank-bank yang sakit itu minta juga susah. Kan. Atau kadang masih grup dia juga. Ya. Grup dari bank syariah itu juga. Ya. Susah juga mengatur bagaimana supaya lancar, tidak macet lagi. Ya, harus di keluar dari rumah itu dan sebagainya. Ya. Nah, itu ya. eh, Kemudian kalau berikutnya, bagaimana kalau tagihan akseptasi? Ini merupakan bagian dari apa? Dari eh, investment juga ya. Jadi ekspektasi akseptasi. Nah, kualitas dari akseptasi itu kan berdasarkan ketentuan kualitas penempatan pada bank lain. Ini tapi segi penempatan bank lain. Ya, apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah bank lain. Yang B, ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 apabila pihak yang wajib melunasi tagihan adalah nasabah. Nah, tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali repo. Repo, eh, reverse repurchase agreement. Jadi bagaimana menilai kualitas eh, aktiva produktif atas tagihan surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali. Ya. Jadi ketentuannya apabila pihak yang menjual surat berharga syariah dalam bank lain. Yang kedua, ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 apabila pihak yang menjual surat berharga syariah adalah bukan bank. Ya. Nah, tagihan surat berharga syariah dibeli dengan janji jual kembali. Ya, masih lanjut tadi. Tagihan atas surat berharga syariah yang dibeli dengan janji dijual kembali. Ya, reverse repurchase agreement dengan aset yang mendasari berupa surat pembukaan negara syariah. Nah, kemudian juga eh, seperti ijarah fixed rod atau penempatan lain pada Bank Indonesia dan penempatan ditetapkan memiliki kualitas lancar. Kalau tagihan derivatif ya, mana menilai kualitas eh, produktif untuk tagihan derivatif. Tetapkan sebagai berikut di dalam ketentuan penetapan kualitas itu penempatan pada bank lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ayat 2. Itu apabila pihak lawan transaksi adalah bank lain. Ya. Nah, ketentuan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 apabila bank pihak lawan transaksi counterparty adalah bukan bank ya. Nah, kualitas transaksi rekening administrasi. Administrasi itu transaksi rekening yang itu yang balance sheet ya. Kualitas TRA-nya ditetapkan berdasarkan ketentuan penetapan kualitas pendapatan pada bank lain. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat 1 apabila pihak lawan counterparty TRA adalah bank. Atau ketentuan penetapan kualitas pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7. Apabila pihak lawan counterparty TRA adalah nasabah. Nah, ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 di atas tidak berlaku dalam hal terdapat perjanjian antara bank dengan nasabah yang memuat klausul bank dapat membatalkan penyediaan dana baik sebagian maupun yang seluruhnya. Ya. Bagaimana dengan aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai? Jadi kolektivitasnya aset produktif yang dijamin dengan agunan tunai ditetapkan memiliki kualitas lancar. Pasti lancar. Misalnya contoh gini, nasabah itu minjam uang ke bank syariah, jaminannya deposito, gitu. Tunai kan, pasti lancar. Walaupun dia, saya kalau kenapa lancar kalau dia nggak bayar kewajiban,
deposito dicairkan. Ya. Misalnya minjam 100 juta, jaminan deposito. Ya. Itu yang tunai itu. Tapi kalau jaminannya 50%, ini 100% ya. Biasa. Agunan tunai sebagaimana dimaksud pada satu seperti giro, deposito, dia minjam uang, nanti dia jamin gironya. Jaminan untuk deposito, duit tabungan, itu selain jaminan atau logam mulia lain, emas ya, perak ya. Nah, surat berah. Aduh. Surat bank SBI Syariah. Surat SBI itu surat sertifikat Bank Indonesia Syariah. Surat berharga syariah negara SPSN atau penempatan dana lain pada Bank Indonesia dan pemerintah Indonesia. Dan ada juga guna tunai itu bentuk jaminan pemerintah Indonesia sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Jadi menjamin itu pemerintah Indonesia. Bisa kalau bangun jalan tol, ya, nanti dia pinjam ke bank, jaminannya pemerintah Indonesia. Kalau nggak bayar, nasabah itu eh, pemerintah sini bayar. Terus BLC dari Prime Bank, ya, yang diterbitkan sesuai dengan Uniform Custom and Practice for Documentary Credit UCV. Ya. Jadi sesuai dengan RC. Nah, pembiayaan dan penyediaan dana dalam bentuk jumlah kecil serta pembiayaan dan penyediaan dana di daerah tertentu. Ini pilihan kualitas asetnya. Misal pembiayaan dan penyediaan dana lainnya yang diberikan oleh setiap bank kepada satu nasabah atau satu proyek dengan jumlah paling banyaklah 1 miliar. Ya. Kemudian pembiayaan dan penyediaan dana lainnya diberikan oleh setiap bank pada nasabah dengan jumlah lebih besar dari 1 M sampai dengan 20 M. Ya. Bank yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Memiliki predikat penilaian kecukupan kualitas penerapan manajemen risiko KPMR untuk risiko kredit yang sangat memadai, strong. Yang memiliki rasio KPMM paling kurang sama dengan ketentuan yang berlaku. Yang C memiliki peringkat komposit tingkat kesihatan paling kurang 3, lebih besar dari 1 M, ya, sampai dengan 10 M. Kemudian kriterianya memiliki predikat penilaian kecukupan di KPM. Dia memiliki rasio KPMM paling kurang 1. Ya. Kemudian kualitas aset non produktif ya, seperti uh, aktiva tetap, bangunan, gedung ya, tanah dan sebagainya. Bank wajib juga menilai kualitas aset non produktif meliputi properti ya, kemudian rekening antar kantor, rekening tunda, suspend account ya. Agunan yang diambil alih. Jadi agunan yang diambil alih oleh perbankan, misalnya contoh dia kasih kredit, terus disita agunannya kan. Jadi aset perusahaan. Itu agunan diambil alih, IDA. Yang selanjutnya disebut IDA. IDA ini adalah aset yang diperoleh bank baik melalui pelelangan maupun selain pelelangan berdasarkan penyerahan secara oleh pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk menjual di luar lelang dari pemilik agunan. Dalam hal ini itu saya nasabah kan. Jadi yang agunan itu beli nasabah, bank beli, ya. Nanti sama bank dijual lagi itu, ya. Dapat keuntungan. Ya. Nah, bagaimana kita menilai kualitas aset non produktif untuk IDI, ya. Ya. Jadi IDA itu bank wajib menilai IDA pada saat pengambilan agunan. Terasa net reserve value. Reserve value itu berapa nilai yang betul-betul dapat diterima dari penguasaan aset yang diperoleh dari nasabah yang macet ini. Dan maksimalkan net reserve value. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah
sebesar nilai aset produktif yang diselesaikan dengan IADA. Penerapan net reserve value sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dilakukan oleh penilai independen. Jadi tidak bank itu nilai, ya, uh, apa net reserve value itu. Untuk IADA dengan nilai 5 miliar atau lebih. Penetapan net reserve value sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan oleh penilai internal bank untuk nilai kalau di bawah 5 miliar itu bisa lakukan penilaian sendiri, self assessment. Tapi atas 5 miliar pihak ketiga, perusahaan appraisal nilai. Dan bank wajib menggunakan nilai yang terendah apabila terdapat beberapa nilai dari divisi konservatif, ya. Misal ada dua penilai independen, yang kita ambil nilainya yang terendah dari mereka itu, ya. Jadi independen itu maksudnya appraisal independen itu tidak merupakan pihak terkait dengan bank, baik itu oknumnya ataupun secara, formal, ya. Tidak merupakan kelompok peminjam dengan nasabah bank. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan kode etik. Jadi bisa juga yang B itu bisa penilaiannya ada satu grup dengan nasabah, itu nggak boleh. Dan menggunakan metode penilaian berdasarkan standar profesi yang berlaku. Dia memiliki izin usaha, tercatat sebagai anggota asosiasi appraisal, ya. Dan tunggakan margin bagi hasil ujrah atas pembiayaan yang diselesaikan dengan IADA tidak dapat dilakukan dengan pendapatan sampai dengan adanya realistis, ya, penerimaan kembali. Ya, IADA itu kualitas aset non produktif dalam bentuk IADA digolongkan sebagai berikut. Jadi ada dua aja kelompoknya, lancar atau macet. Jadi nggak ada kelompok PTN khusus dilakukan, nggak ada. Ya, kurang lancar, PTN khusus kurang lancar dilakukan, nggak ada. Kalau nggak lancar ya macet. Jadi kalau lancar itu apabila dia memiliki sampai dengan 1 tahun. Ya. Apabila dia dimiliki lebih dari setahun itu juga macet. Karena nanti mau dijual lagi, ya. Karena bank itu kan nggak berat apa, menyimpan aset produktif yang digunakan untuk mendukung operasi. Properti terbengkalai, ya. Aset non produktif dalam bentuk properti terbengkalai, ya. Nah, itu digolongkan dengan sebagai berikut, ya. Kemudian properti terbengkalai. Kalau kualitas apa tema itu ada 4 kelompok, ya. Lancar, kalau lancar dilakukan macet. Jadi tidak ada kelompok perhatian khusus, nggak ada, ya. Kalau lancar itu kriterianya apabila properti terbengkalai itu dimiliki sampai dengan 1 tahun. Di atas itu dianggap lebih setahun, berarti dianggap setahun sampai 3 tahun dianggap lancar. Kemudian 3 sampai 5 tahun dianggap dilakukan. Kemudian di atas 5 tahun dianggap macet, ya. Jadi dia itu macet nih. Ya. Nah, properti terbengkalai yang tidak dilakukan penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ditetapkan memiliki kualitas 1 tingkat di bawah ketentuan yang maksud pada ayat 1, ya. Kemudian rekening antar kantor. Ya, nanti ini termasuk juga bagaimana menilai kualitas aset produktifnya. Jadi kelompoknya ada dua aja, kalau nggak lancar, kalau nggak macet. Kalau rekening antar kantor itu dan rekening tunda, suspend account tercatat dalam pembukuan bank sampai dengan 180 hari, itu masih lancar. Tapi kalau masih ada juga di atas itu, berarti dia nggak macet, ya, macet. Karena kan berarti kan ada kendala kan. Jadi kan dengan account itu harus liquid, ya. Jadi putaran itu cepat, jangan mengendap itu, mengendap dan nggak macet itu, ya. Dan penyisian penghapusan aset, ya. Jadi bank wajib menghitung dan membentuk KPI terhadap aset produktif dan aset non produktif, ya. Berapa pengisian penghapusan aset? Pengisian penghapusan aset sebagaimana dimaksud pada 1
berupa dalam bentuk cadangan umum atau cadangan khusus untuk aset produktif. Kalau aset non produktif, nama cadangan khusus untuk aset produktif. Jadi ada dua tuh, cadangan umum, cadangan khusus aset produktif dan aset non produktif. Ya. Nah, bagaimana kualitas aset apa dengan kantor ini tadi udah. Kemudian rekening antar kantor, rekening tunda, mana ya? Ya balik tuh. Jadi cara umum PPR ditetapkan paling rendah sebesar 1% dari seluruh aset produktif yang digolongkan lancar. Boleh lebih dari itu. Ya. Ada pembatasan juga. Ya. Nah, cara umum PPA tidak berlaku bagi aset produktif dalam bentuk fasilitas pembiayaan yang belum ditarik yang merupakan bagian dari TRA. Ya. Kemudian juga SBI Syariah, SBSN, dan atau pendapatan dana lain pada Bank Indonesia dan atau pemerintah Indonesia. Dalam bagian aset produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah Indonesia atau gunaan tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 9. Ya. Ini juga pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik ya. Bitamlik. Sudah dicerang khusus PPA sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 tetapkan perendah sebesar 5% dari aset produktif. Sudah 15% dari aset produktif dan aset non produktif ya. Dan 5% dari aset produktif dan non produktif ya. Yang digolongkan itu golongan dilakukan kalau dia lancar 5%. Tapi kalau perhentian khusus lancar atau perhentian khusus itu 5%. Kalau dia kurang lancar 15%. Kalau dilakukan 50% kadang. Karena kalau dia macet 100% ya. Nah, kewajiban menghitung PPA sebagaimana dimaksud pada S3 berlaku bagi aset produktif dalam bentuk pembiayaan ijarah dan pembiayaan ijarah mutahiyah bitamliknya. Di bank itu wajib membentuk penyusutan atau amortisasi atas aset produktif dalam bentuk pembiayaan ijarah sesuai dengan kebijakan penyusutan atau amortisasi bagi bank bagi aset yang sini. Dengan pembiayaan ijarah mutahiyah bitamlik sesuai dengan masa sewa. Nah, penggunaan nilai agunan sebagai faktor pengurangan dalam perhitungan PPA sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya dilakukan untuk aset produktif. Maka perhitungan PPA itu untuk aset produktif dalam bentuk pembiayaan berdasarkan akad ada dua kan, murabahah, ijarah. Jadi murabahah itu ada murabahah, istisna, khord, mudarabah dan musyarakah. Itu berdasarkan saldo pokok pembelian. Ya. Tapi kalau ijarah dan ijarah mutahiyah ditamlik itu berdasarkan tunggakan porsi pokok sewa. Ya. Ini kan itu mudarabah, istisna, khord, mudarabah itu jenis pembelian. Ijarah, ijarah mutahiyah ditamlik itu adalah sewa. Ya. Nah, guna yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam perhitungan PPA dalam segi berikutnya. Ya. Nah, kalau kita tahu sudah berharga syariah dan saham yang aktif diperdagangkan ya di bursa efek di Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan ikat secara gadai ya. Dan tanah, gedung, rumah tinggal yang diikat dengan hak atau bunga. Bisa juga faktor pengurang. Kemudian mesin. Ini contoh begini. Bisa pagu terkait dengan aset itu 100 juta macet gitu. Nah, diakui untuk pengisian itu bukan 100 juta itu, tapi dikurang dari agunan, ya, agunannya, ya. Karena mesin ini merupakan satu kesatuan dengan tanah, diikat dengan hak tanggungan, ya, bisa udara, kendaraan bermotor, dan persediaan, kemudian isi gudang yang diikat dengan hak jaminan atas isi gudang, ya. Jadi, bank wajib menghitung dalam bentuk CKPN sesuai secara akuntansi kurang berlaku. Ya. Jadi sini bagian itu ya, bagian tersebut ya. Kalau cabang bisa juga ya. Oh, begitu. eh, Pengisian PPA-nya. Gabung dengan CKPN. Jadi CKPN itu cadangan kerugian penuh nilai. Beda dengan apa yang ini PPA tadi ini. Ya, kan ada lagi yang PPA.
penyelesaian penghapusan aset. Ini beda dengan CKPN. Ini pembentukan CKPN dan pembiayaan secara kolektif mengacu pada pembentukan cadangan umum dan cadangan khusus. Dia itu dalam penentuan Bank Indonesia mengenai penilaian kualitas aktiva bank umum syariah. Jadi kalau seandainya kualitas penilaian kualitas aktiva umum syariah itu sebagai berikut: 1% atas pembiayaan memenuhi kualitas lancar, 5% atas pembiayaan. Jadi kalau dia lancar, maka CKPN itu 1% dari pokoknya, saldonya. Ya. Kalau dia perhatian khusus dibentuk 5%. Kalau kurang lancar dibentuk 15%. Dilakukan 5%, kalau macet itu 100%. Jadi nanti CKPN-nya kalau dia lancar itu sedikit masuk persen aja. Tapi kalau dia kurang lancar 5%. Parah terus kalau dia macet 100% berarti masuk ke CKPN. Apa pengaruh perhitungan PPA terhadap rasio KPM? Apa? Kualitas pemberian kredit itu. Bank wajib menghitung hasil perhitungan PPA atas aset produktif. Dalam menghitung rasio KPMM, bank wajib memperhitungkan PPA atas aset yang produktif, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 huruf A dan CKPN yang dibentuk. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk atas aset produktif yang besar dari CKPN yang telah dibentuk, maka bank wajib memperhitungkan selisih perhitungan PPA dengan CKPN sebagai pengurang modal dalam perhitungan hasil KPM. Dalam hal hasil perhitungan PPA wajib dibentuk terhadap aset produktif. Ini sama dengan atau lebih dari CKPN yang telah dibentuk. Bank tidak perlu memperhitungkan selisih lebih PPA dalam perhitungan hasil KPM. Dalam bank wajib juga memperhitungkan hasil perhitungan PA atau hasil non produktif sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat 2 PPA dan B sebagai pengurang dalam perhitungan hasil KPM. Nah, bagaimana jurnal penurunan nilai piutang? Jadi kalau dari penurunan nilai piutang aktif produktif piutang bisa bentuk investasi dan sebagainya. Nah, itu debitnya beban kerugian penurunan nilai piutang. Ya. Kerugian. Jadi kredit cadang CKPN. Cadang CKPN naik, kemudian kredit lagi cadangan penyisian penghapusan aset. Ya. Ini cadangan penyisian penghapusan aset. Ya. Nah, demikian sampaikan ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Kita sampai jam 2.30 sudah. 2.30 ya. Belum, 2.30. Pak. Masih cukup jelas. Ya. Nah, kemudian nanti ini sudah baca di ketentuan berlaku ya. Bagaimana di bentukan PPA CKPN itu karena PPA untuk aset produktif ya dan non produktif ya. Nanti ada kelompoknya kalau PPA untuk aset produktif yang seperti penempatan pada surat berharga dan sebagainya itu dilihat juga bagaimana ketentuannya. Ya, kemudian kalau dia kualitas lancar masing-masing itu dia jenis kualitas kreditnya berbeda. Ada lancar dan macet, ada lancar dilakukan dan macet, ada lancar perhatian khusus, kurang lancar dilakukan dan macet. Itu tergantung itunya jenis aktiva produktifnya. Kalau kredit itu lengkap ya, kredit itu lancar, perhatian khusus, kurang lancar dilakukan dan macet. Dan masing-masing bagaimana menentukan CKPN-nya, itu PPA-nya gimana ya. Ini kalau dia CKPN, bagaimana pengaruh agunan itu terhadap penilaian CKPN. Agunan itu foto pengurang, sebagai pengurang ya. Lalu bagaimana rencana dibentuk, apa 5%, 10%, dan seterusnya. Ya. Nah, kalau seperti misal tadi contohnya, kalau perhatian khusus, berapa 10%. Ya. Kalau itu 5%, kemudian kalau kurang lancar, berapa itu 30%. Kalau dilakukan 50%, kalau macet 100%. Ya. Jadi baru hasil perhitungan dikurang dengan agunan. Ya. Kurang agunan. Ini dapat mesti. Ini contoh ya. Misalnya eh, kredit yang diberikan itu 1 M. Ya. Dia macet berarti kan CKP ini 1 M. Nanti dikurang nih agunan. Berapa agunan? Agunan di pasar ya. Kalau agunan itu nilainya 700, berarti CKP ini cuma 300. 1 M dikurang 700 ya. 300.
Kalau keagungan lebih tinggi daripada nilai itu, ya berarti nol kan, nol. Berarti nol. CKP-nya nol. Ya. Tapi biasanya nggak mungkin lebih tinggi, karena kecuali kalau agunannya sifatnya properti, tanah, bangunan pasti. Kalau agunan sifatnya barang bergerak pasti turun deh. Ya. Bangunan agak turun ya, itu tanah ya. Ya. Tapi Tapi ada juga, biasanya agunan lebih tinggi nggak sih Pak harganya? tergantung jenis gunanya. Kalau agunannya bentuk barang bergerak, ya pasti lebih rendah kan. Kalau guna bentuk tanah dan bangunan bisa lebih tinggi. Ya. Tapi kadang-kadang bank itu mempertimbang juga harga likuidasinya, hanya itu harga pasar. Karena waktu dijual kan hampir semua guna itu nggak pernah dijual berdasarkan harga pasar. Biasa rata-rata 30% dari harga pasar bangunannya. Jadi maka waktu bank itu menyusun CKPN-nya berdasarkan harga pasar, tapi pada saat dijual pasti rugi. Karena kan harga jualnya di bawah harga pasar. Itu rata-rata 20 sampai 30%. Terjual 40% udah cukup. Masih mending ya. Karena lelang kan. Lelang itu harus terjual itu juga. Tapi kalau nggak lelang kan bisa terjual ke pasar. Penjual guna sekarang ke pasar lama prosesnya. Maka kalau bank itu kalau menjual gunan, dia nggak melalui lelang. Tapi melalui pasar, nah itu lama itu. Benar. Ingat kalau guna itu lama dijual, agunan yang sifat bergerak makin lama makin hancur. Misal mesin makin tua, kemudian juga nggak ada nilainya. Apalagi calon pembeli tahu ini Ragunan ini bersifat di macet. Itu nggak ada mau nawar harga pasar. Gitu. Agak nawarnya di bawah harga pasar. Sama kalau saya jual rumah ya. Kalau di rumah itu untuk bayar utang, nggak bakal laku rumah itu jual harga pasar. Pasti pembeli untuk bayar utang, nawarnya kecil, rendah. Maka si penjual itu tidak pernah memberitahu kenapa rumah dijual untuk apa. Nah, dia bilang pasti jawabannya, ya itu aja Pak, saya isin aja. Kalau jual syukur, nggak jual nggak apa-apa. Gitu. Padahal dia butuh duit. Nih. Jadi kalau dia kasih jual rumah murah butuh duit, nah, itu pasti harga murah itu. Ya. Karena buru-buru kan. Tapi kalau nggak buru-buru, kalau nggak butuh duit, berarti nggak buru-buru. Jadi di lingkungan saya ini harga jual rumah itu rata 3 tahun baru terjual. Ya. 3 tahun paling cepat tuh. 3 tahunan baru kejual. Orang lebih 4 tahun baru terjual. Karena dia orangnya menjual harga pasar. Ya. Jadi ya jarang ragu nanti di atas pagu. Kecuali eh, ini adalah bentuk tanah dan bangunan. Nanti bisa. Ya. Tapi tetap aja pada saat dijual, bang pasti rugi. Ya, meskipun CKPN-nya nol, jadi tak rugi. Ya. Karena harga likuidasi kan murah sekali, sepertiga dari harga pasar. Ya, absen saya panggil belum ya? Absen belum ya? Pas tadi saya masih di jalan mau Lizina Oh iya, hadir iya, ya iya. Pak. Ya, absennya belum saya panggil sebentar ya. Belum manggil absen ini. Ya, belum absen saya langsung. Ya. Lembaga syariah. Wah, boleh bisa pencet ini. Sensi. Ya, Gita ada, Gita. Hadir Pak. Bentar, Ustaz belum besar ya. Bentar. Oke, ya. Gita hadir ya, Gita. Gita mana? Hadir Hadir. Pak. Nur Hadir, Pak. hadir. Marfiana Hadir, Pak. hadir. Kemudian Maulidina Hadir Pak. hadir. Seliana Hadir, Pak. hadir. Kemudian Taskia Hadir, Pak. hadir. Kemudian Saskia. Saskia hadir. Saskia nggak ada. Kemudian Yohana. Yohana Hadir, ada tidak? Pak. Hadir. Yohana hadir. Ya. Dia satu yang nggak hadir. Ya. Ini berapa nggak hadir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita 8 orang ya. 8. Ya. Oke, kita foto lagi ya.
eh, ini seakhir kuliah foto. Saya hitung ya, 1, 2, 3. Eh, mana ni? Tadi datang sebenarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kan 6. Oh, jadi tadi datang ada 7 orang. Tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sekarang tinggal Tadi, 6. tadi Zaskia hadir sih, Pak. Tapi Iya, sekarang kayaknya nggak ada deh. terputus deh, Pak. Kayaknya Hah? terputus kayaknya Iya, ini jaringannya. tadi dia hadir. Iya, tadi hadir kok. Ini dia hadir. Mana tu? Nih, mana tu? Ya, Mazkia mana tu? Nih, hadir kan tadi Mazkia mana tu? Hadir kok Mazkia. pas absen awal juga hadir Sini, dia. Nurul Aini. Kalau udah pergi aja dia nggak boleh itu ya. Kalau datang awal hadir, terakhir juga ada datang hadir juga. Ini hari ini dia orang ni. Mazkia Nurul Aini. Itu saya ada foto awal dan akhir ya. Okey ya. Okey, ada pertanyaan sampai sini. Ada Cukup, pertanyaan? sudah cukup jelas, Pak. Itu ya. Sebentar ya. Okey, kalau nggak ada lagi, ucap alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Waalaikumsalam. Sparta. Terima kasih, Selamat Mas siang, Parta. Pak. Ya, sama-sama. Izin live ya, Pak. Ya, sama-sama. Saya silakan, Mbak. Ya, sama-sama.